Halo semuanya, welcome back in my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu buah tools yang teman-teman bisa pakai untuk membuat sebuah perencanaan bisnis. Di sini bukan berarti kita harus ngebuat 9 jilid halaman untuk membuat business plan, tapi cuma dengan menggunakan satu lembar kanvas, dan kita sebutnya sebagai business model kanvas. Plus saya juga akan membahas tentang 7 poin penting dari bisnis kanvas tersebut, apa yang teman-teman bisa lakukan ke depannya. Penasaran? So just check it out. Mungkin saya akan mengawali video ini dengan sedikit cerita. Ini akan jadi sebuah video series yang cukup panjang. Nanti kita akan buat ada 3 video series yang membahas detail yang berhubungan dengan bisnis model kanvas. Di awalnya, dulu di tahun 2012an awal, waktu itu saya sempat ikut lomba yang mengenai bisnis model kanvas. Itu waktu itu di UI, National Business Canvas, Business Model Canvas waktu itu di UI. Gimana cara bisa ngebangun business plan dengan menggunakan business model canvas. Terus di tahun 2012 juga di semester 2 waktu kuliah dulu juga sempat ikut lomba juga di ASEAN waktu itu business model canvas bareng sama roommate Tiras Aulia Minin. Ini ada fotonya waktu kita lomba. Terus dari waktu awal dulu belajar, tahunya sih cuman ada revolusi baru nih kalau misalkan kita pengen bikin sebuah business plan. Dulu kan saya mikirnya kalau misalkan bikin business plan itu harus ada bikin proposal besar 9 jilid, ada overview-nya, market research-nya, apanya dibikin 9 jilid tebel banget gitu kan. Terus pas eksekusi ternyata yang terjadi di lapangan udah beda lagi sama yang business plan yang kita buat lama tersebut. Apa sih BMC atau business model canvas itu? Pada dasarnya di canvas tersebut kita ngebagi bisnis kita menjadi 9 puzzle penting. Jadi pertama, teman-teman harus tahu customer segmentnya kayak gimana. Terus value propositions dari bisnis atau produk yang kita jual itu apa aja. Channel yang akan kita gunakan untuk menjangkau customer apa. Customer relationship yang bakal kita bangun sama customer segment itu kayak gimana. Terus yang selanjutnya ada revenue stream. Itu kita dapat penghasilannya dari mana aja sih. Kalau misalkan kita bikin skincare misalkan, oh ternyata dari jualan produknya, oh ternyata dari konsultasi dengan dokter, oh ternyata dari datang ke klinik, oh ternyata dari apa lagi. Nah itu termasuk revenue stream. Ada yang core, ada yang secondary. Terus dari segi cost structure-nya kita harus mengeluarkan apa aja nih, untuk biaya marketing kah, untuk biaya produksi kah, untuk biaya sewa kliniknya kah, atau apapun. Terus dari segi partner, ada nggak partner-partner yang in touch sama bisnis kita. Terus key activities sama key resources. Nah teman-teman, kita bakalan bahas detail yang berkaitan dengan BMC ini pada video yang selanjutnya. Ini cuma gambaran besar dulu. Nah, business model canvas ini teman-teman bisa beli bukunya. Penulisnya tuh kalau nggak salah Osterwalder. Itu bisa cari di Google atau di Gramedia juga ada buku-buku yang bahas tentang business model canvas. Jadi di sini yang saya sangat tekankan adalah bikin business plan itu nggak harus yang kita memikirkan gimana 3 tahun ke depannya, 5 tahun ke depannya. Yang penting itu kita bisa jalan dulu. Terus kita bisa tahu mapping bisnisnya itu kayak gimana gitu lah. Kalau ngomongin masalah kanvas, sebenarnya itu ada banyak banget hal-hal yang terkait dengan business plan berbentuk kanvas ini. Teman-teman bisa buka business model kanvas yang tadi udah saya rekomendasiin. Ada juga yang baru, itu namanya business lean canvas. Ini karyanya Ashmauria. Teman-teman bisa buka aja, linknya ada di bawah juga di description. Sebenarnya itu mirip-mirip kanvasnya. Banyak yang bilang ngapain sih kita harus bikin planning, bisnis itu yang penting dijalanin, gak cuma direncanain doang. Itu satu sisi. Ada juga orang lain bilang, gue harus bikin bisnis plan. Jadi berarti kalau misalnya kita tidak merencanakan sesuatu, kita sama aja merencanakan kegagalan. Tapi intinya kalau saya pribadi, misalkan teman-teman mau mulai bikin apapun, mau itu bikin bisnis yang sifatnya merek sendiri, atau pengen bikin bisnis reselling game plan yang udah saya share sebelumnya, apapun karakteristik bisnis yang teman-teman bangun, saya saranin tuangin semua ide-ide yang berkaitan sama ide bisnis tersebut dan taruh di kanvas tersebut. Nanti dari situ kita bisa paham, oh ternyata bisnis saya tuh bergeraknya di sini loh. Oh, value bisnis saya tuh ini loh. Oh, customer segmentnya tuh adalah ini loh. Oh, saya pengen pakai channel yang ini. Oh, ternyata
aktivitas bisnis yang penting di bisnis saya itu adalah ini. Nah, di situ kita bisa memahami tentang poin-poin penting dari bisnis kita sendiri. Tapi di sini ada 7 poin penting yang pengen banget saya highlight ke kalian semua yang berkaitan tentang bisnis model kanvas. 7 poin penting ini ibaratnya dari dengan bisnis model kanvas ini kita bisa ngelakuin apa aja sih. Nah, kita bakal mulai dari yang pertama. Benefit yang pertama itu kita bisa buat semacam perencanaan bisnis versi sederhana dari bisnis kita. Nah, yang banyak terjadi adalah ketika orang bikin bisnis plan, ibaratnya ada 10 bab tentang bisnis plan, perencanaan keuangan 5 tahun, 10 tahun, forecasting macam-macam. Itu yang terjadi adalah udah bikin, terus nanti ketika jalan ternyata marketnya berubah, otomatis ini udah nggak relevan lagi untuk kita jadian panduan kan. Nah, makanya saya saranin kalau misalkan teman-teman pengen mulai bisnis ya coba aja isi semua kolom-kolom yang ada di bisnis model kanvas. Terus dari situ nanti sambil berjalan waktu, kalau misalkan awalnya kita nulis customer segmentnya adalah kita pengen targetin produk adalah ibu-ibu, ternyata pas di tes di market yang membutuhkan produk kita bukan ibu-ibu, malah bapak-bapak misalkan bikin skincare untuk ibu-ibu yang malah bapak-bapak yang suka. Nah, dari situ kita bisa tinggal tambahin aja atau kita bisa ubah dari segi customer segment dari bisnis kita. Jadi ibaratnya dia ada 9 kotak, terus itu kita bisa, sifat itu nggak saklek, itu kita bisa ubah seiring berjalannya waktu seperti itu. Jadi teman-teman nggak sekali bikin terus lepas gitu aja, tapi bisnis model kanvas ini bakalan kita pakai terus menerus untuk memahami bagaimana sih ekosistem yang ada di dalam bisnis kita sendiri. Nah, di sini untuk poin-poin 9 poin pentingnya itu apa aja, teman-teman bisa baca bukunya lebih lanjut, atau nanti kita bakalan buat video series yang berhubungan tentang bisnis model kanvas. Jadi itu yang pertama, teman-teman bisa bikin versi sederhana dari bisnis plan kalian sendiri. Terus yang kedua, yang paling penting juga, teman-teman bisa mapping bagaimana kondisi atau ekosistem bisnis orang lain. Nah, itulah mengapa di setiap video copy meeting atau rekaman podcast yang saya lakukan ke entah itu ke co-founder suatu bisnis atau ke CEO suatu bisnis, saya tuh nanyanya biasanya apa sih bisnis modelnya mereka, bagaimana sih bisnis prosesnya mereka, terus yang paling penting juga bagaimana mereka mendapatkan customer acquisition. Nah, dari situ ketika cuman kita ngobrol setengah jam atau mungkin 10 menit, terus kita pakai panduan yang bisnis model kanvas, seakan-akan kita tanya sama mereka, lo bisnis lo kayak gimana sih, siapa target market lo, terus value proposition lo apa sih, kelebihan produk dibanding orang lain, terus bagaimana sih cara menjaga customernya, terus lo ngebangun relationship dengan customer lo kayak gimana, costnya dibutuhkan apa aja nih. Nah, ibaratnya dari 9 kotak tersebut, dengan satu kanvas bisnis model kanvas tersebut kita bisa punya panduan pertanyaan untuk membaca bagaimana sih mapping karakteristik bisnis orang lain. Itu manfaat yang kedua, kita bisa mapping karakteristik atau ekosistem bisnis orang lain. Dan kalau misalkan apa nih kelebihannya kalau misalkan kita tahu karakteristik ekosistem bisnis orang lain? Pertama, kalau misalkan ada sesuatu yang memungkinkan untuk kita jadikan partnership, itu bisa nanti kita merge aja yang bisnis model kanvas punya kita dengan bisnis model kanvas punya orang lain. Kalau misalkan bisa saling bekerja sama, kenapa enggak? Terus yang ketiga, teman-teman bisa membuat copywriting atau menulis copywriting yang diambil dari bisnis model kanvas tersebut. Di bisnis model kanvas ada 2 bagian penting sebelum ngomongin masalah revenue, ngomongin masalah cost, ngomongin masalah channel, ngomongin masalah customer relationship. Ada 2 bagian penting yang teman-teman perlu highlight. Itu yang pertama tentang value propositions dengan market segments. Nah, di sini di 2 bagian penting ini kita bahas pertama yang berhubungan sama value proposition. Di value proposition itu nanti teman-teman bisa ngebangun yang berhubungan tentang produk yang kalian akan jual. Misalkan, saya ngejual produk skincare. Nah, dari value proposition apa nih yang bisa kita ambil? Mungkin pertama dari produk fiturnya ada apa aja di sana, gitu kita bisa tulis di situ. Terus yang kedua dari produk benefitnya apa aja, kita bisa tulis di situ juga. Terus why reasons, kenapa orang beli. Terus emotional benefit dari produk tersebut, apa nih manfaat yang bisa didapatkan orang lain yang kalau misalkan dia memakai produk kita. Nah, itu kita bisa tulis semuanya kolom tersebut di value proposition kanvas. Terus yang keempat, kita bisa memahami juga customer segments kita kayak gimana. Nah, jadi dari bisnis model kanvas diturunin ke value proposition kanvas, terus diturunin ke customer segment kanvas. Nanti kalau misalkan dia bisa connect dan itu proven,
itu bisa dijadikan tools teman-teman untuk membuat sebuah produk yang market fit. Dan dari produk market fit tersebut teman-teman bisa membuat sebuah copywriting yang nantinya bisa digunakan untuk sales page, untuk copywriting, copy ad, dan banyak hal yang berhubungan sama copywriting lainnya. Jadi dari bisnis model Canvas tersebut, singkatnya kita bisa mendapatkan lagi value proposition produknya apa, customer segment yang mau kita target seperti gimana. Terus dari dua hal ini kita bisa ngebangun sebuah copywriting atau sales copywriting. Itu manfaat yang ke-1, ke-2, 3. Manfaat yang selanjutnya, manfaat yang ke-6, teman-teman jadi bisa tahu nih revenue sama cost-nya dari bisnis yang kalian bangun itu ada dari mana aja. Misalkan revenue-nya, revenue tersebut bisa kebagi-bagi lagi, ada yang dari core revenue yang seperti tadi saya udah bilang, misalkan jualan produk skincare, core revenue adalah menjual produk-produk yang berhubungan tentang kulit misalkan. Cost secondary-nya mungkin memberikan konsultasi dengan dokter ahli, itu jadi secondary-nya. Terus yang selanjutnya teman-teman juga bisa mapping cost structure dari bisnisnya. Misalkan untuk sebuah aktivitas yang terjadi di bisnis model, apa aja sih cost-cost yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya, mungkin untuk iklan, untuk membuat produknya, untuk bayar human research, untuk cost-cost yang lain lah yang berhubungan dengan bisnis model kalian sendiri. Bagian yang terakhir juga, kalian bisa tahu nih ada apa aja sih poin-poin ekosistem di bisnis kalian yang berhubungan sama partnernya, siapa aja yang kita butuhin, terus dari segi resource yang kita punya di bisnisnya, terus aktivitas yang penting di bisnis kita ada apa aja gitulah. Ya, itu adalah 7 poin penting dari mempelajari tentang bisnis model Canvas. Jadi intinya teman-teman bisa tahu ekosistem dari bisnis teman-teman itu kayak gimana, dan bisa tahu juga bisa ngebangun juga sebuah copywriting canvas yang bagus yang diturunin dari bisnis model Canvas. Mungkin moga-moga itu cukup jelas. Ya, ini adalah video gambaran besar dari bisnis model Canvas. Teman-teman nanti akan kita buatkan video lanjutan part selanjutnya yang berhubungan tentang bisnis model Canvas. Kita akan breakdown lebih lanjut. Ini adalah sebuah overview terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung komen aja di bawah dengan menggunakan hashtag Tanjobay. Terus jangan lupa juga untuk masukkan nama dan email di www.playbook.prevailable.id. Terus jangan lupa juga untuk like, comment, dan share kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat. And thank you for watching.